أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلا ما يريبك. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan, keringanan langkah. Tiada lain dan tiada bukan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Pencipta alam semesta. Dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Bukan tidak banyak saudara kita di luar sana keinginan hati memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, tapi di lain sisi mereka terbujur lemah, baik di rumah maupun di rumah sakit. Na'udzubillah, bukan tidak banyak juga saudara kita di luar sana kesehatan jasmani ada, tapi kesehatan rohani, penyakit hati mereka sehingga mereka tidak meringankan langkah, tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Maka bersyukurlah kita, kesehatan jasmani, kesehatan rohani telah menghampiri kita untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkaikan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kita mendapatkan pertolongan di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini khatib berwasiat kepada seluruh jamaah, terkhusus kepada diri khatib sendiri agar kembali meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala sekuat jiwa dan kemampuan kita. Sidang jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu terus berubah, umur kita hakikatnya berkurang. Maka hari ini kita memasuki 18 Sya'ban 1444 Hijriah. Tidak terasa 12 hari ke depan kita memasuki bulan suci Ramadan. Maka sudah saatnya kita mempersiapkan diri, mematangkan diri agar kita dapat menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu bersyukur, orang-orang yang selalu mengamalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, barang siapa yang lebih baik hari ini daripada hari yang lalu, maka dia orang yang beruntung.
Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari yang lalu, dia orang yang celaka. Barang siapa hari ini yang sama dengan hari yang lalu, maka dia orang yang merugi. Sidang jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ibadah kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beribadahlah seakan-akan esok hari kita meninggal dunia. Maka di dunia ketika kita mencari nafkah seakan-akan hidup selamanya. Artinya apa? Keseimbangan dunia dan akhirat itu perlu kita jaga untuk menjaga kita dari segala macam bahaya. Dan doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kebahagiaan dunia dan akhirat kita minta kepada Allah, dan kita meminta agar terlepas dari siksa api neraka. Maka kehidupan dunia dan akhirat sangat harus seimbang agar kita selalu mendapatkan pertolongan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat An-Nasa'i bahwasanya bulan Sya'ban ini banyak bulan yang dilupakan oleh kita seorang beragama Islam. Maka dengan di bulan Sya'ban inilah, dengan berkhutbah untuk saling mengingatkan agar kita mengamalkan dan juga berlatih, baik itu puasa Senin Kamis, baik itu puasa sunnah lainnya, agar kita tidak terkejut dan juga terbiasa nanti di bulan suci Ramadan dengan banyaknya rintangan dan godaan yang kita hadapi nantinya. Maka di bulan Sya'ban ini ada beberapa anjuran dan juga sejarah yang kita dapati ketika kita membaca kitab-kitab di dalam, baik itu kitab Qisas Nabiyin dan juga Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Pada bulan Sya'ban Allah menurunkan ayat perintah untuk bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Orang-orang yang beriman, salawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Kita juga dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Di bulan Sya'ban diturunkan ayat untuk kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sidang jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di bulan Sya'ban juga merupakan turunnya kewajiban berpuasa pada kedua Hijriah. Maka daripada itu, di dalam kitab karangan Imam Abu Zakaria An-Nawawi dalam Majmu' Syahri Mujawad menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menunaikan ibadah puasa yaitu pada bulan Sya'ban pada Hijriah kedua. Maka daripada itu, kita hari ini menjalankan apa yang diperintahkan Allah di dalam surah Al-Baqarah 183 dan juga di dalam hadis Rasulullah SAW. Sidang jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bulan Sya'ban juga menjadi sejarah dimulainya Ka'bah menjadi kiblat kita yang awalnya yaitu Masjidil Aqsa. Di dalam Al-Qur'an dikatakan di dalam surah Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami melihat wajahmu kerap menengah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan wajahmu ke kiblat yang kamu sukai, maka palingkanlah wajahmu ke arah kiblat yaitu Masjidil Haram. Maka daripada itu, di bulan Sya'ban ini banyak istimewa, banyak juga anjuran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atas perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayak dan sepatutnya lah kita selaku hamba dan juga pengikut dari Nabi besar Muhammad SAW untuk menjalankan amalan-amalan tersebut agar kita terbiasa untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang bersyukur, dan juga hamba-hamba yang selalu
mempedomani Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulan dari khutbah yang singkat ini, mari kita kembali kepada Allah dengan mempedomani Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita, likulli zaman wa makan, di manapun dan kapanpun. Al-Quran menjawab tantangan zaman, masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Dengan mempedomani Al-Quranlah dan juga menjalankan sunnah Rasulullah SAW, kehidupan kita akan tentram, damai, dan juga sejahtera. Maka daripada itu, kita niatkan kepada diri kita selaku orang tua dan anak-anak kita, keluarga kita, agar kita jaga mereka dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka kita selaku orang tua, kita selaku beragama Islam, sudah sepatutnya menjaga diri kita, keluarga kita, dan juga istri kita agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni tilawah, innahu huwas sami'un alim.